Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Budi Utami, CGP Angkatan 4, Kota Tangerang Selatan, dari SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan. Di sini saya akan mengerjakan modul 3.1 A41, eksplorasi konsep prinsip pengambilan keputusan, bersama dengan rekan saya Bapak Rio Rakasiwi, Eskom, selaku guru produktif ya Pak Rio di SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan. Oke, Pak Rio, mohon maaf nih mengganggu waktunya untuk saya mendapatkan tugas dari guru penggerak berkaitan dengan pemecahan kasus atau cara pengambilan keputusan ya, dimana di sini Pak Rio bisa kan ya waktunya? Jauh. Oke, siap kalau bisa. Mohon maaf nih mengganggu waktunya. Di sini saya mengambil kasus nomor 2, yaitu jika Pak Rio sebagai kepala SMK, kepala sekolah ya di SMA Tunas Gemilang, di sini ada salah satu gurunya yang bernama Pak Dodi. Dia adalah seorang guru matematika yang Bapak pimpin. Dia adalah guru yang kompeten, yang memiliki semangat mengajar yang tinggi, menguasai bidang di bidang materinya seperti itu. Namun dia memiliki beberapa masalah dalam pengendalian emosi dan pengelolaan waktu. Beberapa kali Pak Dodi ini kita mendapatkan keluhan dari murid-murid, dari orang tua murid, bahwa Pak Dodi kerap marah-marah dan di sini Pak Dodi jarang datang ke sekolah seperti itu. Kinerjanya yang kurang baik dan murid-murid ia kecewa pada sikap kinerja mereka. Anda telah menyampaikan keluhan-keluhan tersebut kepada Pak Dodi dan sudah membimbingnya memperbaikinya. Pak Dodi juga kerap kali terlambat dalam menyelesaikan tanggung jawab seperti membuat RPP, kemudian membuat soal ujian, dan juga mengisi nilai rapor siswa. Kejadian terakhir, Pak Dodi terbukti memanipulasi laporan keuangan kepanitiaan studi tur ke Yogyakarta, di mana ia menjadi bendaharanya. Akhirnya, di akhir tahun ajaran, Anda memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak Pak Dodi. Pak Dodi dapat menerima keputusan sekolah. Ia segera mencari sekolah baru. Pak Dodi juga secara personal meminta Anda untuk memberikan rekomendasi bila ada sekolah yang memintanya. Anda mengiyakan. Pada suatu hari, Anda mendapatkan email dari bagian SDM SMA Cahaya Hati yang meminta Anda mengisi lembar rekomendasi kinerja Pak Dodi sehubungan dengan lamaran pekerjaan Pak Dodi tersebut. Di formulir itu ada beberapa pertanyaan tentang pengendalian emosi, pengelolaan waktu, dan tentang integritas. Bapak paham benar dong bagaimana sebenarnya Pak Dodi tersebut. Padahal sekolah tersebut adalah sekolah yang baik dan posisi yang dituju adalah posisi yang baik pula. Anda juga tahu kepala keluarga dengan istri yang tidak bekerja dan 3 anak yang masih kecil-kecil. Pak Dodi sangat membutuhkan pekerjaan itu. Nah, di sini pertanyaannya Pak Rio, apakah yang Anda lakukan? Apakah Anda akan mengisi form tersebut dengan apa adanya, atau Anda buat sedikit lebih baik dari fakta yang terjadi, dan kemudian apakah akan menjadi pertimbangan ketika Anda melakukan itu? Saya ulang kembali lagi Pak Rio. Apakah yang Anda lakukan? Apakah Anda akan mengisi form tersebut dengan apa adanya, atau akan Anda buat sedikit lebih baik dari fakta yang terjadi? Apa yang akan menjadi pertimbangan ketika Anda melakukan ini? Ya. Baik, Ibu Lina, terima kasih sudah mau
ngelibatin saya ya. Jadi ini menurut pemahaman saya dengan kurang lebihnya ilmu yang saya punya ya, pengalaman gitu ya. Kalau saya sebagai kepala sekolah dengan punya persoalan atau seorang dewan guru yang seperti itu, saya akan menulis atau mengisi dengan apa adanya sesuai dengan kinerja beliau saat di sekolah seperti apa, sesuai dengan profesinya sebagai guru. Kalau memang baik, kalaupun buruk tidak akan saya tulis buruk. Kenapa? Karena pada dasarnya sebelum kita atau sebelum kemarin izin pamit kan pasti ada pesan dan kesan untuk beliau dari kita, dari pribadi, dari saya selaku kepala sekolah, selaku perwakilan sekolah, memberi amanat kepada Pak siapa tadi? Pak Dodi bahwa ketika memang nanti mendapat pekerjaan baru akan lebih baik lagi sehingga tidak akan mengulang-ulanginya lagi. Saya harap sejatinya dia akan ingat hal tersebut. Terlebih lagi beliau ini minta referensi ke kita juga gitu kan. Jadi saya rasa saya akan percaya dia bisa berubah karena mungkin itu tadi ya, karena hal-hal yang kebutuhan dia juga, otomatis manusia itu kodratnya baik. Mungkin kemarin waktu di sekolah kita ini mungkin lagi banyak masalah nih sehingga dia bisa berbuat yang kurang baik atau bukan selayaknya seorang guru. Namun ketika terjadi sesuatu, biasanya manusia itu kan kembali ke titik nol ya, sehingga dia bisa merubah apa yang salah. Dia akan mengoreksi diri, sehingga ketika dapat kesempatan lagi dia akan lebih baik lagi. Jadi saya rasa ya saya akan nulis apa adanya, dan kalaupun ada yang buruk, saya rasa selama buruknya itu bukan bagian dari profesinya, tidak akan saya cantumkan. Mungkin itu. Oke, berarti gini, apakah tentang pengendalian emosinya yang kurang baik, pengelolaan waktunya dan integritasnya yang kurang baik, yang akan disampaikan itu apa adanya bahwa memang seperti itu, seperti yang di sekolah Bapak yang kemarin? Ya, seperti itu. Mungkin saya akan ngisinya seperti awal ketika dia menjadi bagian dari sekolah kita. Saya akan tulis bahwa dia rajin segala macam ya, karena yang tadi saya bilang mungkin yang salahnya nggak akan saya lihat, karena sejatinya dia pun awalnya baik gitu. Mungkin kalaupun ada masalah mungkin karena sesuatu hal yang saya rasa dia akan ulangi lagi tempat yang baru itu. Oke, berarti jawaban Pak Rio ini akan di sini sedikit lebih baik ya. Akan di sini apakah Anda akan mengisi form tersebut dengan apa adanya, atau akan Anda buat sedikit lebih baik dari fakta yang terjadi? Berarti jawaban Pak Rio kan akan membuat sedikit lebih baik dari fakta yang terjadi ya? Ya, kalau dibilang fakta yang terjadi, mungkin fakta yang terjadi ketika pada saat sebelum terjadi masalah, dan terus apa adanya seperti itu. Jadi pada intinya Pak Rio memberi kesempatan nih sama Pak Dodi. Siapa tahu kedepannya nanti Pak Dodi tersebut bisa lebih baik lagi. Kemudian apa sih Pak Rio menjawab ini, pertimbangan apa yang menjadi pertimbangan Pak Rio untuk masih mempertimbangkan siapa tahu nanti bisa menjadi lebih baik? Selain itu, pertimbangan apa lagi yang Pak Rio pertimbangkan terhadap Pak Dodi tersebut? Ya, mungkin tadi ada faktor kemanusiaan ya, karena memang dia butuh. Dan profesi guru ini kan nggak semua orang, sebenarnya nggak semua orang bisa menjadi guru ya, walaupun ada sisi kalau bahasa orang komunikasi itu panggung luar, panggung belakang gitu. Jadi memang kalau panggung depannya orang akan menjadi baik, walaupun panggung belakangnya belum tentu baik. Nah, jadi saya melihat sih sisi kemanusiaannya. Nah, sekali lagi orang
ketika jatuh itu akan kembali ke titik nol dan akan ingat lagi dari mana dia mulai, dia akan pasti akan jadi lebih baik lagi. Oke, itu jadi dari sisi kemanusiaan, dari sisi harapan-harapan dia bisa lebih baik lagi untuk ke depannya ya Pak Rio ya. Pernah tidak Pak Rio di antara lingkungan Pak Rio mengalami hal seperti ini? Kalau dari saya sih masih minim pengalaman. Mungkin kalau di instansi lain mungkin pernah, cuman kalau di instansi sekolah sih belum nemuin hal seperti ini. Mungkin kalau di instansi, saya pernah mereferensikan teman di tempat saya kerja, bukan di instansi pendidikan, dan saya akan bilang dia kompeten di bidangnya, dan saya tidak akan cerita keburukannya, karena sekali lagi saya sudah bilang ke teman saya itu bahwa ketika mau mulai sesuatu yang dulu jadikan pelajaran, ketika mau mulai dari nol lagi ya harus lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya. Jadi saya menerapkan seperti itu terus gitu sampai sekarang. Oke ya, sudah ketemu jawabannya ya. Terima kasih Pak Rio sudah membantu saya di dalam mengerjakan tugas ini. Mudah-mudahan ini juga bisa kita jadikan pembelajaran dari jawaban Pak Rio tadi berkaitan dengan studi kasus yang sudah kita pecahkan. Terima kasih Pak Rio. Sama-sama Belina, terima kasih. Ya, demikianlah tadi wawancara saya dengan Pak Rio mengerjakan tugas eksplorasi konsep prinsip pengambilan keputusan. Salam bahagia, salam guru penggerak. Terima kasih Pak Rio. Wassalamualaikum.